Indonesia akhirnya kemudian menerima dan join dengan BRICS, memang saya kira dampaknya tidak akan dalam jangka pendek ya. Jadi saya kira memang butuh waktu karena itu juga bergantung dari kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia. Tetapi jika nanti Indonesia bergabung, saya kira memang di satu sisi ada opportunities dari segi perdagangan agar kita bisa memperluas akses pasar supaya lebih diverse ya. Selama ini kita mungkin lebih banyak ke Tiongkok dan juga ke US, mungkin India dan Brazil juga menjadi salah satu potensi partner dagang yang sangat signifikan. Yang kedua, dampak positif ya, saya kira ada potensi ruang investasi bisa akan terus masuk ke Indonesia. Tapi memang kalau kita bicara investasi dari negara BRICS itu sendiri, kita mungkin nggak akan bicara soal Rusia ya sekarang yang sedang terpukul secara ekonomi, tapi mungkin lebih ke Tiongkok. Jadi kemungkinan besar akan lebih banyak foreign direct investment dari Tiongkok yang kemudian bisa masuk ke Indonesia. Jadi perdagangan cukup signifikan, dan kemudian saya kira juga yang sangat penting juga untuk diingat adalah pengaruh secara geopolitik ya. Jadi otomatis ini juga akan berdampak secara ekonomi. Ketika Indonesia bergabung, maka Indonesia otomatis akan dilihat sebagai salah satu pemain utama di dalam BRICS itu sendiri. Seperti itu. Baik, Pak Media. Memang kalau Mhm. kita lihat ini yang akan berpengaruh adalah dari kegiatan perdagangan, kemudian juga dari investasi dan juga dari kegiatan ekspor impor begitu ya yang langsung akan berdampak. Lalu kalau kita lihat kan memang sepak terjang dari kelompok BRICS ini kan semakin agresif begitu. Bahkan kalau kita lihat karena panasnya geopolitik antara Rusia dan Ukraina, ini Rusia juga seakan-akan jadi semakin bermusuhan begitu dengan kelompok Barat. Lalu ada rencana bahwa di mana BRICS ini akan membuat mata uang sendiri untuk menjadi nilai tukar. Apakah kalau memang akhirnya kebijakan dari BRICS ini diterapkan dan memang sudah diberitakan cukup sering begitu di mana BRICS akan membuat nilai tukar sendiri, akan lepas dari dolar Amerika Serikat, apakah ini juga akan diterapkan atau berpengaruh besar terhadap ekonomi di Indonesia? Sebetulnya terkait dengan dedolarisasi ya, memang BRICS menjadi satu kelompok yang sangat signifikan ya di ekonomi global sekarang yang mendorong adanya dedolarisasi. Tapi sebetulnya Indonesia juga sudah mulai melakukan inisiatif ke arah sana untuk melindungi ekonomi nasional. Jadi dedolarisasi sudah mulai dilakukan. Indonesia bahkan sudah bekerja sama dengan beberapa negara ya untuk menerapkan local currency seperti dengan Thailand, Malaysia, China dan juga Jepang begitu ya. Jadi memang ini salah satu apa ya, tren ekonomi global ke depan yang mau nggak mau harus diantisipasi dengan sangat hati-hati karena dedolarisasi juga berpotensi melahirkan negatif impact ya jika tidak dikelola dengan baik. Artinya saat ini saya kira untuk konteks Indonesia memang kita PR-nya masih banyak. Jadi dari segi perdagangan global ada baiknya kita fokus pada masalah-masalah utama, terutama di level ASEAN ya barangkali yang Indonesia pertama dari segi potensi perdagangannya masih sangat signifikan dan Indonesia tahun ini punya ruang ya untuk mempengaruhi ASEAN lebih signifikan dan saya kira Indonesia bisa fokus pada pada itu ya sambil jalan kemudian untuk terus melihat bagaimana perkembangan ekonomi global ke depan. Jadi memang ini masih dalam tahap penjajakan ya untuk BRICS, tapi tentu kita juga harus ingat banyak hal bahwa uh, tatanan dunia global di 2050 akan berubah dan itu akan terus berubah dan BRICS jika ditotal itu bahkan kekuatan ekonominya melewati G7. Cuman memang Indonesia harus hati-hati karena internalnya BRICS juga intens satu sama lain ya. Jadi Betul. misalkan ya misalkan Tiongkok begitu ya dengan ekonomi globalnya yang anti barat begitu juga tidak bisa memaksakan keinginannya ke India atau Brazil bahkan yang sampai sekarang Brazil juga terus membangun komunikasi intensif dengan Amerika ya khususnya untuk di sektor perdagangan. Begitu juga dengan India. India dari segi keamanan nasional bergantung sangat signifikan dengan United States begitu ya. Jadi ketika Tiongkok kemudian terlalu intens memaksa begitu secara substansi tata kelola BRICS juga pasti negara BRICS yang lain akan reluctant.
Jadi Indonesia juga perlu hati-hati jangan sampai masuk ke kubangan yang sebetulnya di dalamnya sudah kotor dan berantakan begitu ya. Jadi akan jauh lebih baik kita wait and see, kemudian fokus pada sesuatu yang bisa kita kejar ya dalam jangka pendek ini. Gitu, Mbak. Ya, ini yang menarik, jangan sampai Indonesia malah masuk ke kubangan atau kelompok yang berantakan gitu. Karena kalau kita lihat memang Amerika Serikat juga ekonominya masih belum stabil. Kemarin perbankan juga Ya, sempat porak-poranda karena memang ya, ratings dari surat hutang negaranya juga turun. Kemudian China juga dengan isu ya, deflasinya begitu. Dan kalau Anda ya, melihat dengan kondisi seperti ini, banyak ketidakpastian yang menyelimuti negara-negara baik di dua kelompok begitu, baik di G7 dan juga ya, di BRICS. Sedangkan Indonesia sendiri ekonominya masih tergolong stabil kalau dibandingkan dengan ya, negara-negara tersebut. Apakah memang ya. urgensi dari kondisi ini untuk Indonesia bergabung dengan salah satu kelompok menurut Anda sudah cukup penting, Pak Media? Saya kira untuk jangka pendek ini masih belum sangat urgent ya untuk Indonesia bisa bergabung dalam BRICS. Karena ketika kita bicara BRICS, saya kira saya akan bilang ini soal Tiongkok begitu ya. Dan pada kenyataannya tanpa BRICS pun kita juga sudah bisa melakukan kerjasama perdagangan luar negeri dengan Tiongkok begitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita masuk ke dalam BRICS kemudian terjadi apa ya dua ideologi ekonomi antara BRICS versus Barat begitu ya, yang justru ketika intensitasnya semakin panas bisa merugikan perdagangan luar negeri Indonesia. Kita juga tidak boleh melupakan sejarah ya, karena dulu ketika ekonomi Indonesia tidak bersifat netral secara politik berpihak kepada saat itu Uni Soviet ya, kemudian Indonesia mendapatkan punishment yang sangat signifikan waktu itu dari negara-negara Barat. Meskipun itu dalam konteks politik ya, tapi hari ini ekonomi global nggak bisa dilepaskan dari politik global gitu ya. Jadi kita juga perlu hati-hati untuk melihat ke depan bahwa Indonesia saat ini sudah relatif stabil ekonominya, tapi memang masih apa ya perlu perlu penguatan secara kontinu gitu ya. Dan saya kira BRICS bukan satu-satunya jalan untuk memastikan ekonomi ini tetap berlanjut pasca Baik. pemerintahan Jokowi. Baik, ini menarik karena tadi Anda Pak Media menyebutkan bahwa saat ini harusnya Indonesia masih wait and see. Ini belum menjadi waktu yang tepat untuk Indonesia mendeklarasikan untuk bergabung dengan salah satu kelompok. Singkat saja, berarti buat Indonesia atau situasi seperti apa yang akhirnya menurut Anda baik untuk Indonesia masuk ke salah satu kelompok misalnya yang pada saat ini wacananya sedang diangkat begitu ke kelompok BRICS, Pak Media? Saya kira Indonesia posisinya hari ini harusnya ya bermain di level regional dan dengan partner strategis perdagangan luar negeri Indonesia. Jadi kalau di level regional saya kira ASEAN adalah salah satu platform yang jauh lebih impactful hari ini, setidaknya dalam beberapa tahun ke depan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan global Indonesia. Dan termasuk juga dengan G20 ya. Dan G20 dan ASEAN sejauh ini fokus mereka terhadap ASEAN Development itu relatif lebih kuat gitu ya ketimbang BRICS gitu. Jadi saya kira ini juga perlu dipertimbangkan oleh Indonesia ya. Jangan sampai kita terburu-buru karena sektor swasta itu juga akan melihat dari jauh ya bagaimana potensi perkembangan public private partnership di Indonesia ketika Indonesia kemudian secara ekonomi seakan-akan terlihat berseberangan dengan satu kelompok lainnya, kemudian ada kekhawatiran investor tentu saja yang juga bisa berdampak dengan terhadap capital inflow yang masuk ke Indonesia, begitu.